Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal akan segera umumkan kepergian Bellerin ke Inter Milan. Menurut Football London, Inter jadi favorit dalam pemburuan Bellerin karena keinginan Bellerin untuk bermain di Italia. Tidak banyak klub Italia yang berminat dan mampu merekrut Bellerin. Arsenal pun saat ini punya beberapa pemain yang bisa mengisi pos bek kanan, termasuk Cedric Soares dan Callum Chambers. Ada juga Ainsley Maitland-Niles sebagai salah satu pemain muda. Musim lalu, Arteta pernah menyinggung harapannya untuk menuntaskan transfer Bellerin tepat setelah Euro 2020 berakhir. Artinya, sekarang Arsenal sedang sibuk menentukan pergerakan klub. The Gunners sudah merekrut Nuno Tavares dan diyakini akan segera mengumumkan pemain baru, Albert Sambi Lokonga. Artinya, tidak lama lagi Arsenal mungkin mengumumkan kepergian pemain termasuk Hector Bellerin. Bukan Manchester United, Ruben Neves semakin dekat ke Arsenal. Spekulasi masa depan Ruben Neves memasuki babak baru. Gelandang Wolverhampton itu dilaporkan kini lebih dekat bergabung dengan Arsenal di musim panas ini. Menurut laporan The Sun, agen Neves, George Mendes, memegang peran krusial dalam transfer Neves kali ini. Sang agen diberitakan cukup aktif berkomunikasi dengan Arsenal. Untuk itu, proses negosiasi dengan Arsenal pun berjalan cukup lancar hingga sejauh ini. Wolverhampton dilaporkan menginginkan sang gelandang untuk ditebus di angka 35 juta pounds. Saat ini, Arsenal masih mencoba menego Wolverhampton agar mahar transfer Neves bisa segera turun di musim panas ini. Emil Smith-Rowe 100% bertahan di Arsenal. Arsenal kemungkinan akan memberikan kontrak panjang 5 tahun kepada Smith-Rowe yang diberi kesempatan bermain di tim utama pada pertengahan musim lalu dan membuat dampak yang mengesankan. The Athletic melaporkan jika Mikel Arteta telah memastikan Smith-Rowe akan bertahan. Tanpa pertanyaan, ya, dia akan bertahan di sini 100%. Smith-Rowe menjaringkan satu-satunya gol saat Arsenal kalah 2-1 dari Hibernian, dan Arteta senang melihat pemain muda itu memberikan lebih banyak ancaman di dalam kotak penalti lawan. Dia tahu bahwa itu adalah bagian dari permainan yang dia butuhkan untuk menjadi lebih baik. Kami sedang mengerjakannya, dan Anda bisa melihat posisi yang dia ambil. Dia menciptakan 2 atau 3 peluang besar. Tambah Arteta. Bernd Leno bertahan, Okongwu jadi kiper ketiga Arsenal. Mikel Arteta telah mengkonfirmasi jika Arthur Okongwu akan menjadi kiper ketiga Arsenal untuk musim 2021-2022. Okongwu sendiri melakukan beberapa kesalahan saat laga pramusim pertama mereka melawan Hibernian. Ia dinilai belum cukup percaya diri untuk bermain bersama skuad utama Arsenal. Oleh karena itu, Arsenal dipastikan akan mendatangkan kiper baru untuk menjadi pelapis Bernd Leno. Kabar terbaru, Bernd Leno sendiri akan tetap bertahan di musim depan. The Gunners masih membutuhkan jasanya dan hanya perlu mencari kiper kedua untuk menggantikan peran Leno di bawah mistar gawang. Alex Runarsson akan tetap menjadi pemain Arsenal, akan tetapi kemungkinan besar ia akan bergabung ke klub Turki dengan status pinjaman. Arsenal harus realistis untuk pilih John Stones daripada Aaron Ramsdale. The Athletic melaporkan jika West Bromwich telah menolak tawaran dari West Ham United untuk kiper Sam Johnstone. West Brom menginginkan bayaran lebih dari 10 juta pound sterling dan West Ham hanya memberi tawaran jauh di bawah angka tersebut. David Ornstein melaporkan jika Arsenal akan coba mendatangkan Johnstone sebagai opsi jika mereka gagal mendapatkan tanda tangan Aaron Ramsdale dari Sheffield United. Kontrak Johnstone akan berakhir pada tahun 2020 mendatang. Arsenal dinilai harus realistis untuk lebih memilih Johnstone daripada Ramsdale. Johnstone memiliki statistik yang lebih baik.
Dirinya juga lebih murah dari Ramsdale. Meski usianya 5 tahun lebih tua, yakni 28 tahun, ia masih tergolong muda untuk seorang penjaga gawang. Apalagi The Gunners saat ini juga harus segera mendapatkan kiper kedua sebagai pelapis Bernd Leno. Arteta akan manfaatkan peran Joe Willock sebaik mungkin. Joe Willock telah kembali ke London Utara setelah masa peminjaman yang sukses dengan Newcastle United. Pemain berusia 21 tahun itu sudah bergabung dengan latihan pramusim Arsenal, tetapi dia absen saat The Gunners kalah 2-1 dari Hibernian. Dia tidak terlibat hari ini karena dia memiliki sedikit masalah pada pangkal pahanya. Dia berlatih kemarin dengan sangat baik, tetapi kami tidak ingin mengambil risiko, kata Arteta dikutip dari Metro. Soal masa depan Joe Willock, Arteta mengatakan akan coba memanfaatkan perannya sebaik mungkin. Joe adalah bagian dari rencana kami. Dia memiliki pengalaman hebat saat dipinjamkan. Dia adalah pemain kami dan saat dia ada di sini, kami akan mencoba memanfaatkannya sebaik mungkin, tambah Mikel Arteta. Kieran Tierney telah kembali untuk tur pramusim Arsenal. Setelah menjalani pertandingan di Euro 2020, Kieran Tierney akhirnya kembali untuk mengikuti rangkaian tur pramusim Arsenal di musim ini. Tierney sebenarnya memiliki waktu libur selama 4 minggu setelah jadwal turnamen musim panas yang ia ikuti, akan tetapi dirinya memilih untuk mempersingkat waktu liburnya. Tierney telah mengikuti beberapa latihan kebugaran yang berpusat di Orient Performance Center di Edinburgh. Pada pertandingan kedua nanti melawan Rangers, dirinya pun diperkirakan akan bermain sejak menit awal. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!